dukungan subscribe, like, dan komen yang bagus-bagus. Like-nya yang jempolnya ke atas ya, yang jangan yang ke bawah. Dan nantikan link dari hal-hal yang gak penting. Saya harus ngomong, saya harus diam, dan harus diam. Bah, pokoknya kudu. Walaupun Pak tukang gledak-gledak kayak, yang penting aku kudu ngomong. Saya harus menyampaikan hipertensi. Apa hipertensi? Simak videonya. Cekidot. Halo, kembali lagi dengan saya Tomo. Jangan bosan-bosan lihat saya dan saat saya bicara hal-hal yang tak penting, yang penting ngomong. Ya. Di season pertama ini aku akan membahas tentang hipertensi atau penyakit darah tinggi. Nah, seseorang yang bisa dikatakan mengalami hipertensi itu seperti apa? Nah, kita bilang aja 140/90. Di atas itu termasuk hipertensi. Nah, kalau di bawahnya itu apa, bro? Terus biar nggak dikatakan hipertensi itu normalnya berapa? Ya, normalnya itu sendiri adalah 120/80 menurut WHO. Yuk, kita mulai dulu dari faktor risiko primer, di mana faktor risiko primer itu belum diketahui penyebabnya sampai saat ini. Jadi masih bias, ya. Dimungkinkan karena adanya penuaan pembuluh darah, tapi para ahli belum bisa menyimpulkan ke sana. Sebabnya kenapa? Yaitu tadi masih bias, masih belum bisa ditentukan, masih belum ada penelitian lebih lanjut ke sana. Jadi faktor hipertensi primer ini yang paling berbahaya karena ujuk-ujuk darah tinggi atau hipertensi itu menyebabkan orang shock saat datang atau memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Karena kenapa? Yaitu dia merasa tidak apa-apa, dia merasa sehat, tetapi tekanan darahnya tinggi. Di situ banyak sih orang-orang bilang, wah alatnya yang rusak, enggak standar itu diakalin. Enggak. Karena kenapa? Faktor primer ini, ya saya bilang tadi, tidak bisa diketahui penyebabnya. Bahkan mungkin orang itu merasakan tapi mengabaikan. Dan saat diperiksa tekanan darahnya di atas 140. Nah, ini yang membuat bahaya sekali. Karena kenapa? Hipertensi sendiri itu adalah faktor pemicu penyakit. Jancuk tukangku, masya Allah, kok yang grendo kok yang ngono wita ya ampunilah. Mohon maaf, suaranya kedengaran ya. Nah, saya mau bilang apa? Sulit. Wes diabaikan aja grendonya, biar Pak tukangnya menyelesaikan bangunannya dengan baik dan benar. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai, jangan panjang-panjang. Yuk kita kembali ke topik pembahasan. Sekarang faktor sekunder. Ya, faktor sekunder ini bisa diakibatkan karena apa? Dia sudah mempunyai penyakit. Dan yang kedua, dia mungkin mengkonsumsi beberapa obat. Ya, yang obat-obat itu tuh seperti mungkin pil KB, karena hormonal itu juga mempengaruhi tekanan jantung atau tekanan darah, ya. Yang kedua, obat flu. Nah, kebanyakan orang kalau minum obat flu ndredeg. Ya, memang itu efek samping obat flu. Ya, nggak bisa dipungkiri lagi. Yang obat itu juga ada obat penghilang rasa nyeri. Bahkan kalau Anda mengkonsumsi obat-obat yang golongan keras, memang ada beberapa obat yang menyebabkan seperti detak jantung kita berdebar. Itu tandanya di sana ada kenaikan tekanan darah. Ya, mau gimana lagi? Itu efek samping dari obat itu tersendiri. Makanya kalau minum obat atau mengkonsumsi obat, kita lebih baik ke pelayanan kesehatan. Jadi
hal-hal seperti itu bisa diminimalkan. Kembali ke hipertensi faktor sekunder. Jadi tadi kan sudah saya singgung ya, karena ada riwayat penyakit. Nah, riwayat penyakit di sini antaranya adalah gagal ginjal, atau orang yang cuci darah, atau mungkin bun kreatinnya tinggi. Di sana ada kerancuan ginjal. Kenapa? Karena ginjal itu adalah salah satu organ yang menyaring darah dari kotoran-kotoran. Jadi kalau ibaratnya motor, filter olinya itu sudah jebol, maka yang berpengaruh di seker. Nah, seker sendiri itu diibaratkan kalau di manusia itu adalah jantung. Makanya kalau gagal ginjal mesti mereka mempunyai permasalahan di tekanan darah. Yang kedua adalah diabetes. Nah, kenapa? Loh, kok mangan gula, ngombe gula, kakean gula, kok nggarai darah tinggi? Ya, di sini karena kenapa? Gula itu tidak bisa diserap atau istilahnya disuplai ke tubuh kita menjadi nutrisi, karena ada apa? Ada kegagalan insulin. Insulin itu kerjanya di mana? Di pankreas. Ya, di situ yang menyebabkan kenapa orang yang punya penyakit diabetes itu cenderung tekanan darahnya tinggi. Jadi ada peningkatan kepekatan darah. Bisa disimpulkan gagal ginjal atau gangguan ginjal dan diabetes itu menyebabkan tekanan darah karena kenapa? Adanya kepekatan darah. Jadi pompa jantung kita meningkat. Saya harapkan dari sini semua paham dan mengerti ya. Karena ya dari awal saya bilang dari hal-hal yang nggak penting, yang penting ngomong. Oke? Nah, yang kedua, dari faktor stres yang mengakibatkan tidak bisa tidur, atau orang yang kita sering dengar itu apa? Lali aku rek. Insomnia. Nah, jadi pola tidur yang benar itu adalah 8 jam. Tapi kalau tidak bisa 8 jam, yang penting tidur itu nyenyak atau lelap. Kalau nggak bisa tidur, mata itu dipejamkan dengan posisi tubuh yang rata. Namanya tidur itu merem, jadi harus merem 1-2 jam tidak masalah. Syukur-syukur bisa terlelap 15 menit, dan saat kita bangun tubuh kita tidak merasa sakit dan capek itu berkurang. Itu yang dinamakan kualitas tidur yang bagus. Pada nggak ada yang tanya gejala hipertensi itu seperti apa sih? Gejala hipertensi itu kebanyakan orang itu pusing, migrain, vertigo, dan ciri khas yang kedua ada gringging-gringging. Kalau bahasa Jawa itu gringgingen atau kesemutan di bagian kaki, tangan, dan bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, apakah gringgingen itu juga langsung hipertensi? Belum tentu. Nanti alatnya yang dinamakan itu tensimeter. Nah, di situ tensimeter itu nanti yang mengarahkan berapa tekanan darah kita. Ya, di situ bisa dimengerti. Yap. Ya, dan ada juga loh beberapa orang yang matanya itu kabur atau tidak jelas. Itu dikarenakan kenapa? Ya, saya sebutkan tadi, adanya pompa jantung yang meningkat, akhirnya tekanan darah itu meningkat. Jadi aliran darah yang di mata itu jadi terganggu. Di situ otot-otot atau pembuluh darah yang ada di mata itu juga ikut terganggu. Ibaratnya kita mau memperbesar, memperkecil kamera, itu wis gak nyambung. Karena kenapa? Tekanan di dalam mata, tekanan darah khususnya di dalam mata itu juga meningkat. Nah, bisa dimengerti? Oh, tentu saja harusnya bisa. Karena kenapa? Ngomong nggak ngomong, yang penting ngomong. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kan sempat saya bilang, wah,
Aku gak 140, tapi aku juga gak 120. Ini gimana? Lebih enggak, kurang enggak? Itu yang dinamakan adalah prehipertensi, di mana prehipertensi itu juga bisa memperburuk keadaan hipertensi yang jadinya hipertensi primer tadi. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Pastinya nyambung ya. Nah, hipertensi itu ada gimana ya? Ada golongan tingkat 1, di mana golongan tingkat 1 itu kalau saya sebut ya, tekanan siastol atau tekanan paling atas di tensi meter itu di atas 140 sampai 159, dan tekanan diastol atau tekanan paling bawah itu di atas 90 sampai 99 mm. Ya Allah, tukangku kayak ngono rek semakin mengganas, ampunilah dosaku ya Allah. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah dimana golongan kedua ini ya kan itu di atas 160 tekanan atas atau tekanan siastolnya, dan tekanan distolnya atau tekanan bawah itu di bawah 100. Jadi kalau lebih dari itu, dokter akan menyebutnya juga HT emergency atau tekanan darah yang harus ditangani. Karena kenapa? Hal itu sangat bahaya sekali, dapat menyebabkan stroke, kalau enggak gitu serangan jantung. Makanya pengontrolan tekanan darah saya sarankan untuk usia 45 tahun. Kita bisa beli mungkin alat tekanan darah di online shop ataupun kontrol ke pelayanan kesehatan untuk mencegah hipertensi itu. Jadi hipertensi itu ya seperti itu, memang itu ya seperti jinak-jinak merpati lah kalau aku katakan. Ya mau gimana lagi, cukup menyeramkan. Tapi hipertensi itu tidak seseram itu. Banyak penyakit-penyakit lain yang lebih serem, dan pola hidup manusia sekarang mungkin lebih serem dari penyakitnya. Mungkin kita harus berpikir kembali ke gaya hidup yang lebih sehat. Karena kenapa? Gaya hidup yang lebih sehat itu juga salah satu yang bisa mengontrol tekanan darah kita. Apalagi diimbangi dengan olahraga, makan makanan yang sehat, mengontrol konsumsi garam, MSG. Nah, untuk MSG sendiri saat ini untuk kasus tekanan darah tinggi itu ya gimana ya? Kalau dulu kan itu, tetapi kalau sekarang masih diragukan. Tapi saya belum membaca artikel itu secara penuh. Jadi ya saya harapkan kontrol lah penggunaan garam dan MSG di setiap makanan Anda. Dan mungkin ada beberapa faktor resiko, diantaranya adanya keluarga yang ya sama-sama sudah mengidap hipertensi seperti yang saya katakan di resiko primer tadi, atau bahkan kurang asupan sayur dan buah, juga kurang olahraga, banyak minum kopi dan alkohol serta rokok. Itu juga mempengaruhi tekanan darah kita secara tidak langsung. Makanya gaya hidup sehat seperti olahraga, makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, itu dimungkinkan bisa menurunkan faktor risiko hipertensi. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa hipertensi atau darah tinggi bisa ditekan salah satunya dengan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu gak mahal, right? Tergantung kita gimana memulai gaya hidup sehat itu. Karena hipertensi yang bisa menekan angka resikonya, kalau saya baca di artikel-artikel yang ada itu, dari gaya hidup. Makanya untuk hidup yang sehat adalah dari senyummu. Cuantik rek senyummu, senyum disik. Ya, terima kasih dan salam jumpa kembali bersama saya Tomo 212 Channel.